Jadi hari ini kita ketemu lagi secara virtual. Jadi hari ini kita akan sama-sama kembali berdiskusi melanjutkan pembelajaran yang sudah kita lalui bersama pada pertemuan sebelumnya. Nah, di tengah-tengah web meeting ini sudah ada dua guru lain yang bergabung secara virtual, yaitu ada Pak Surya dan Bu Endang. Satu lagi Bu Endang off kamera sepertinya. Oke, jadi dalam pembelajaran ini Pak Surya dan Bu Endang akan memantau bagaimana aktivitas kita secara virtual penuh ya. Baik, sebelum kita masuk ke materi, saya ingin mengecek kehadiran kalian dulu. Di sini ada 28, harusnya ada 35 ya. Oke, sebelum kita mulai, saya minta Widya Pratiwi, kebetulan itu ada di monitor saya. Widya Pratiwi, tolong dipimpin kita dalam doa supaya kegiatan pembelajaran kita berjalan lancar. Silakan Widya. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran daring, marilah kita berdoa sesuai agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Nah, selanjutnya saya ingin kalian menyimak tayangan video berikut. Nah, setelah kalian menyimak tayangan video, saya ingin kalian menyampaikan pendapat terkait dengan video tersebut. Hewan yang hampir punah ini terkenal dengan kemampuan mereka untuk meregenerasi struktur tubuh. Jika kita mengamputasi satu dari kaki mereka, kaki tersebut akan tumbuh kembali dalam jangka waktu 14-30 hari. Mereka bahkan dapat meregenerasi sepertiga dari ventrikel jantung. Jadi jika kita mengamputasi atau melukai sepertiga bagian jantung mereka, bagian tersebut akan tumbuh kembali dalam waktu sekitar 30-60 hari. Selamat sore, menurut pendapat saya tentang video tadi, hewan ini yaitu salamander, ini sangat mirip dengan proses pertumbuhan ekor pada ekor cicak yang telah putus, atau yang disebut dengan mimikri, menurut saya. Kalau menurut pendapat saya, salamander itu mampu kembali lagi bagian-bagian di tubuhnya itu karena adanya respirasi sel. Maksud saya regenerasi sel. Okay. Itu yang menyebabkan bagian-bagian tubuh salamander yang mungkin terluka atau terpotong itu bisa kembali lagi. Oke, bagus sekali. Jadi ada kata regenerasi sel yang bisa terjadi dalam waktu yang sangat singkat sekali. Sekali lagi regenerasi ya, bukan respirasi. Kalau respirasi itu pembentukan energi. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang pembelahan sel secara mitosis dan meiosis. Nah, untuk lebih jelasnya, Pak sudah siapkan lembar kerja. Lembar kerja itu nanti kalian akan kerjakan secara mandiri atau boleh diskusi dengan temannya. Pada kesempatan ini peserta didik bergabung di akun psikologi mereka masing-masing dan melakukan diskusi secara daring asinkron. Jadi guru dapat memantau proses diskusi peserta didik melalui akun psikologi. Baik, kita ketemu lagi di Zoom meeting untuk menyampaikan hasil kerja kalian, hasil diskusi kalian. Siapa itu? Pandi, oke. Nih Pak, yang pertama dari aspek tujuannya. Kalau untuk yang mitosis, tujuannya yang pada makhluk hidup bersel satu, itu bertujuan untuk memperbanyak diri atau untuk reproduksi. Sementara untuk pada makhluk yang multiseluler, itu bertujuan untuk memperbanyak sel dan pertumbuhan. Sementara untuk yang meiosis, pada makhluk hidup multiseluler itu untuk membentuk sel kelamin atau gamet. Sementara fungsinya untuk jumlah kromosom agar keturunannya mempunyai jumlah kromosom yang sama. Jadi organisme bersel satu seperti bakteri, amuba itu tidak mengalami proses pembelahan secara mitosis. Interphase, the genetic material of a cell increases. Ya, jadi organel-organelnya masih Prophase,
During prophase, the chromatin condenses and becomes Jadi benang-benang kromatin itu mengalami kondensasi, menebal dan memendek. short and thick to Terbentuklah form kromosom. chromosomes. Each chromosome has two sister chromatids joined together at the centromere. Jadi untuk mengamati kromosom, jadi sel itu harus sudah mulai berada pada tahapan profase. Dan membran inti sudah mulai menghilang, berikut juga dengan organel-organel yang lainnya. Jadi yang terlihat hanyalah kromosomnya saja. The nucleolus disappears and the nuclear membrane starts to break down. The centrosomes, each with a pair of centrioles, move apart to the opposite poles, forming a spindle between. Nah, jadi sentromernya ya dia bergerak ke ujung ke kutub-kutub yang berlawanan ya. Kemudian mulai terbentuk benang spindle yang nantinya akan mengikat kromosomnya. Them. Metaphase. During metaphase, microtubules of the spindle interact with chromosomes. This causes the chromosomes to move and align along the middle of the cell or the equatorial plate. Nah, kalau pada sel hewan, jadi sitokinesis itu terjadi secara sistematis, jadi terbentuk gelendong pembelahan seperti itu. Nah, tetapi sedikit berbeda pada sel tumbuhan, proses sitokinesis ini dibantu oleh pembentukan dinding sel. Jadi itu ya perbedaannya ya, kalau pada sel hewan terbentuk gelendong pembelahan, sehingga selnya itu berbentuk seperti kacang tanah, itu ada lekukan ke dalamnya. Sedangkan pada sel tumbuhan, itu proses sitokinesis dibantu oleh proses pembentukan dinding sel. The cell plate grows outwards till it meets the existing wall, resulting in two daughter cells. Oke, kita sudah sampai di penghujung pembelajaran. Jadi sebelum kita tutup, saya ingin salah satu dari kalian menyimpulkan pembelajaran yang sudah kita lalui bersama. Saya minta Nina untuk menyampaikan simpulannya. Baik, dari pembelajaran daring hari ini, saya menyimpulkan pada pembelahan mitosis, proses pembelahan berlangsung 1 kali dan sifat sel anak sama dengan sel induk, yaitu diploid, dan menghasilkan 2 sel anak. Pada pembelahan meiosis, proses pembelahan berlangsung 2 kali dan sifat sel anak berbeda dengan sel induk, yaitu haploid dan menghasilkan 4 sel anak. Sekian Pak. Oke, terima kasih Nina atas simpulannya. Jadi memang benar sekali ya. Jadi pembelahan mitosis itu boleh dibilang pembelahannya sekali, sedangkan meiosis 2 kali. Untuk mitosis menghasilkan 2 sel anak yang bersifat diploid, sedangkan meiosis menghasilkan 4 sel anak yang bersifat haploid. Nah, pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan apresiasi kepada Pande dan Nina karena sudah aktif sekali dalam proses pembelajaran. Jadi diskusinya sudah bagus sekali. Nah, terakhir sebelum Pak tutup, saya minta Cipta untuk memimpin kita dalam doa karena tadi sudah diawali dengan doa. Sekarang kita tutup juga dengan doa. Silakan Cipta, pandu kita dalam doa. Baik, untuk mengakhiri kegiatan pada sore ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Nah, itu saja untuk pertemuan pada sore hari ini. Jadi sekali lagi saya sampaikan apresiasi kepada Pande dan Nina, begitu juga dengan Cipta karena sudah sangat aktif dalam mengikuti proses pembelajaran ini. Nah, untuk pertemuan berikutnya kita akan mendiskusikan tentang pembelahan Mendel. Jadi tentang pewarisan sifat yang dicetuskan oleh Mendel. Saya harap kalian bisa mempersiapkan materi itu, membaca lebih awal sehingga diskusi kita bisa berjalan dengan lancar. Dan jangan lupa untuk mengerjakan soal penilaian harian ya di psikologi itu untuk menambah nilai kalian sebagai bentuk evaluasi. Jadi sekian dari Pak, saya akhiri. Selamat sore.